Trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham. Dan hari ini analisanya kurang bagus karena IHSG sedang merah ya. Jadi kita akan mencoba mendiagnosa dan sampai berapa, apakah ini awal dari yang digadang-gadang jadi head and shoulder atau enggak, itu nanti bakal kita cek ya. Dan kita juga bakal melihat dari beberapa saham pilihan. Nah, terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat saya. Terus juga nyalakan notifikasinya karena analisa ini harian dan bisa teman-teman manfaatkan untuk analisa teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi hari ini IHSG turun 1,03% ya, atau 64,67. Penurunan yang lumayan besar untuk sekelas indeks ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi anomali, tapi juga ya ini sebenarnya kondisi sekarang ini baru 50-50 sih. Benar-benar nggak bisa memforecast bakalan kemana, apakah bakal naik atau turun. Cuman ya pasti nanti akan kita siapkan juga dengan trading plan-nya. Jadi ini dia turun ya, candle-nya juga lumayan solid. Terus juga hari ini asing masih distribusi masih net sell dari kemarin-kemarin ya. Hari ini pun juga tidak terlalu besar sih, cuman 100 miliar doang. Dengan net sell terbesar ada di Bank BNI, terus Bank Mandiri, sama Astra Internasional. Setelah itu net buy terbesarnya ada di Bank BRI. Jadi Bank BRI ini masih diakumulasi oleh asing ya. Di hari ini net buy 100 miliar. Terus ada BTPS dan United Tractor. Nah, jadi apakah ini awal dari penurunan ke 5.400? Nah, bakal kita cek. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ini MACD-nya pun histogramnya udah menurun. Setelah kemarin naik, dia menurun ya, udah mulai menurun. Dan bentuk-bentuknya mau dead cross. Apakah bisa terjadi? Bisa, tapi bisa juga nggak terjadi. Karena memang nggak ada yang tahu. Dan gunanya MACD ini kan bukan leading ya. Jadi jangan menggunakan MACD sebagai bahasanya, untuk memforecast, jangan, tapi untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi kalau memang udah golden cross ya artinya dia udah naik gitu. Tapi kalau belum dead cross, jangan ini mengarah dead cross, ya memang benar mengarah tapi kan belum gitu. Karena ini indikator lagging gitu. Jadi kalau untuk menebak ke depan ya kurang akurat. Nah, kita mungkin bisa ngelihat kalau untuk leadingnya pakai ini stokastik sama RSI. Sebenarnya sama aja sih, cuman saya suka pakai keduanya ya, karena menurut saya beda. Stokastik bisa sampai atas bawah, terus RSI itu kadang lebih di atas 50, di bawah 50 kayak gitu. Ya teman-teman nanti bisa belajar juga, dan suatu saat bisa saya bikin kontennya juga tentang indikator ya. Nah, ini kita lihat dari yang satu hari dulu. Ini saya kasih garis horizontal buat yang nanti time frame 1 jam mau saya liatin sesuatu. Jadi ini sebenarnya masih ada bearish divergence ya, kayak yang kemarin di sini nih. Jadi, kalau teman-teman lihat di RSI-nya ini masih turun. Slope-nya tuh masih ke bawah dari RSI ini. Beda sama ini ke sini ya. Dari 26 November sini sampai 21 Desember ke sini tuh dia slope-nya masih naik, jadi masih aman gitu. Sedangkan dari 21 Desember sampai hari ini pun dia slope-nya tuh masih menurun. Sebenarnya kalau misalkan ini kenaikan ini nge-break out RSI, menurut saya ini bakal jadi sesuatu yang bagus sih. Tapi bisa kita lihat kalau ya ini sama kayak yang kemarin di sini ya, yang pendek di sini kan divergent juga. Artinya ini ada divergent lagi, dan ya itu momentum untuk pembalikan arah sih, bisa juga dibilang seperti itu. Tapi sampai mana koreksinya nanti bakal kita cek juga. Nah, terus dia hari ini closing di 6227. Jadi supportnya untuk sekarang ini kan
yang paling dekat ada di sekitar ya 6.200 ya. Setelah itu berlanjut ke 6150. Dan hari ini juga udah ada pantulan kecil. Ini memvalidasi kalau 6.200 itu support. Apakah bakal jebol? Ya nggak tahu juga ya. Cuman dari penurunan hari ini tuh volumenya nggak begitu besar sih kalau misalkan dibandingkan kemarin-kemarin ya. Cuman memang rata-ratanya udah menurun. Ini kan biru ini kan moving average MA20 ya. Moving average-nya volume. Jadi memang karena di sini dia menurun terus ya, jadi rata-ratanya pun juga menurun. Tapi itu masih ya tidak terlalu besar lah kalau dari IHSG. Nanti kita lihat dari beberapa sahamnya aja. Nah ini kan dari candlestick-nya juga dia udah turun. Terus ya ini ada di sekitar area support ya. Bisa kita lihat juga kalau resistennya dia tuh ada di 6.300 yang kemarin saya bilang apakah hari ini nge-break atau enggak. Sebenarnya dari waktu opening dia sempat naik ya. Nah ini saya coba liatin candle 1 jamnya biar lebih oke. Ya, ini kan tanggal 17, tanggal 16 saya garis di sini. Jadi hari ini ya candle per jamnya ada 1 2 3 4 5 6 6 candle ini. Nah, jadi tapi yang ini kan udah closing ya. Ya, jadi dia sempat naik tadi pagi hijau dulu, habis itu turun terus, dan ini sempat ada hammer juga, dan berakhir di ada pantulan. Kalau dilihat dari jamnya sih 1 jam dia udah ada pantul ya, dan mau golden cross juga tuh. Tapi ya memang ini memvalidasi kalau ini supportnya dia dari sekitar 6.200. Terus kalau misalkan ini jebol 6.200, nah target selanjutnya bisa ke sekitar 6165 ini ya, sampai ke gapnya ini tuh. Dan resistennya ada di 6.300. Jadi ya kira-kira dia bakalan sideways di area situ dulu lah, 6.300 sampai 6150. Kalau 6.200-nya enggak, kalau 6.200-nya jebol, tapi kalau besok ada pantulan ya bisa juga karena dia udah turun lumayan banyak ya hari ini ya. Jadi bisa mantul juga. Orang-orang udah siap buy on weakness, dan beberapa saham pun juga enggak pada sampai ARB ya. Udah ada beberapa pantulan juga. Karena memang di akhir ini hijau, jadi pada nyerok-nyerok juga. Mungkin waktu candle ini beberapa saham pada ARB, tapi waktu ini udah pada mantul gitu. Ya intinya hari ini udah ada pantulan dan sekarang dia udah di supportnya. Tinggal apa ya? Apakah support ini bakal jebol atau bisa menahan gitu. Kalau misalkan dia bisa menahan ya bagus, artinya udah divalidasi juga karena kemarin habis nge-break terus dia sekarang retestnya kan. Kalau bisa mantul ya berarti bagus. Tapi kalau misalkan dia jebol ya dia bakal mencari support selanjutnya. Dan apa ya, ini kalau dari hourly sih candle jamnya lumayan ya, agak jauh space-nya. Tapi kalau dari yang daily ya itu kan sebenarnya udah dipucuk ya waktu di sini nih. Jadi kenapa saya kemarin bilang stop loss harus ketat, trading plan yang bagus, terus jangan pegang siap-siap cash ya, karena memang dipucuk dan belum breakout gitu loh. Jadi kalau misalkan dia mantul ya jarak ke bawahnya tuh banyak gitu loh. Ibaratkan ya, misalkan saya kasih contoh, ini garis resisten, ini garis support. Supportnya hijau, resistennya warna merah ya. Nah, kalau misalkan sahamnya di sini, candlenya itu ada di sini closingnya, artinya kan dia lebih dekat di resisten gitu loh. Nah, itu kan belum breakout juga, jadi peluangnya turun tuh lebih besar gitu loh. Sedangkan kalau dia di bawah, kan berarti kan peluangnya ke atas ini kan space-nya kan lebih besar gitu. Jadi yang harus dilakukan ya kalau memang baru dipucuk itu jangan pegang saham banyak-banyak gitu. Bisa misalkan porsinya mulai dikurangi, kayak mulai di 50% cash, 50% saham. Tapi nanti kalau misalkan semakin turun lagi bisa dikurangi lagi. Tapi kalau misalkan dia udah di support, apalagi di dalam keadaan uptrend, ya itu bisa all in semua saham sih kayak gitu kira-kira. Tapi kalau misalkan sahamnya udah di resisten dan belum breakout, bisa mulai mengurangi sahamnya, karena nggak ada yang tahu juga dia bakalan breakout atau enggak. Kalau misalkan gagal breakout kan berarti kan dipucuk, karena apalagi kalau teman-teman beli dipucuk ya, saham yang belum breakout itu lebih bahaya sih, karena resikonya ke bawah itu lebih tinggi seperti itu.
Jadi ya, dan sekarang hari ini dia mantul. Nah terus tuh ya, yang pasti itu sih, saya juga nggak tahu ini IHSG ini bakalan kemana, karena memang masih ada 3 skenario ya. Walaupun kalau uh, Head and Shoulder juga sebenarnya udah bukan Head and Shoulder lagi sih, soalnya dia udah udah ngelewatin shouldernya yang kiri gitu loh. Jadi dia malah aneh juga bentuk head and shouldernya tuh, yang ini neckline-nya miring ke bawah, ini tapi miring ke atas. Jadi kalau dari pattern sih head and shoulder udah harusnya berkurang sih. Cuman kalau dari keadaan hari ini ya ini koreksi normal karena dia udah di resisten gitu. Mungkin dia bisa sampai ke sini lagi karena kemarin udah di breakout ya, pas di sini high-nya ini kan 6.200. Ya di supportnya lah ke 6.200. Yang pasti itu memang kalau dilihat dari indikatornya juga ini stokastiknya udah mau dead cross. Terus RSI-nya masih ini ya, dilihat dari slope-nya ini kan dia masih downtrend gitu loh. Jadi ya belum kembali naik lagi. Jadi memang belum sehat. Kecuali kalau misalkan hari waktu kenaikan ini ya dia sampai nge-break yang ini, itu bakalan lebih, garis yang biru ini slope-nya ini bakalan lebih oke sih. Karena bisa dibuat trend juga ini RSI ini. Kira-kira seperti itu. Ya kesimpulannya adalah untuk sementara supportnya ada di 6.200 IHSG ya. Untuk selanjutnya bisa ke 6150 ke gap kemarin. Kan gap itu kan bakal jadi support juga kalau di break gitu. Tapi untuk resistennya ada di 6.300. Mungkin dia bakal mondar-mandir di sini dulu, menentukan arah. Nanti bakal nge-breaknya ke atas atau nge-breaknya ke bawah. Dan kalau saya pun juga harapannya bisa nge-break ke atas ya, biar langsung lanjut uptrend lagi. Nanti kalau misalkan IHSG udah di atas 6.200 itu bakalan lebih enak sih. Dia bisa kembali ke uptrendnya lagi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan bakal melihat dari beberapa saham. Kita cek gajah-gajahnya. Ini kita lihat Bank BRI ya. Jadi BRI juga hari ini turun tapi kecil, 0,86, minus 40 poin ya. Dan penurunannya juga tanpa volume. Ini yang saya maksud dengan volume itu kan buat memvalidasi gitu. Jadi kalau misalkan volume harganya naik, volumenya tinggi, nah itu bagus. Tapi kalau harganya naik, volumenya kecil, nah itu yang harus hati-hati, bisa aja tipuan. Tapi kalau misalkan turun, volumenya kecil, nah itu bisa jadi peluang karena biasanya cuma taking profit gitu, bukan distribusi. Tapi kalau misalkan turun dengan volume yang besar, nah itu yang harus hati-hati. Misalkan saya kasih contoh kayak di sini lah. Nah ini kan candlenya dia BRI minus 6,49 ya, ini hampir ARB ini. Terus volumenya juga di atas rata-rata, ada distribusi, nah itu yang kurang oke gitu loh. Tapi kalau misalkan dia volumenya kecil, apalagi juga ada akumulasi ya, dan hari ini pun dia net buy terbesar 100 miliar oleh asing. Ini asingnya masih masuk terus konsisten dari foreign flow-nya untuk Bank BRI, karena bandarnya blue chip ini kan asing ya, jadi bisa digunakan indikator foreign flow-nya. Tuh menurut saya masih aman juga sih untuk Bank BRI ini, karena penurunannya tanpa volume hari ini. Nah mungkin untuk support terdekat ada di sekitar sini sih, kalau yang paling dekat ya itu ada di sekitar ya 4550 sampai 4570 lah, itu supportnya dia. Kalau breakout nanti dia bisa ke sekitar 4400, itu support selanjutnya ya. Nah untuk targetnya resisten kalau misalkan besok dia mantul dari 4570 ya, itu tetap ke all time high-nya dia 4900, dan 4000 itu udah deket resisten psikologis juga ya. 5000 itu bakalan butuh ekstra untuk nge-breaknya. Cuman terus kita juga bisa ngelihat saham lain mungkin dari BRIS ya. Kenapa saya ngeceknya yang market cap gede ya, karena biar bisa mengkonfirmasi IHSG-nya gitulah. Ini juga BRIS juga sebenarnya masih on track, dia masih dalam uptrend channelnya. Ini belum jebol juga, dan hari ini nggak ARB, artinya udah nggak ada yang jualan lagi setelah 5,5% ini. Tuh dia juga volumenya tipis, artinya penurunan ini nggak masalah gitu loh. Tuh kecuali kalau hari ini minus 5%, volumenya gede, nah itu yang harus teman-teman hati-hati. Terus
Kalau misalkan tanya supportnya, ya Breeze supportnya menurut saya ada di 2700 ini ya, di trennya ini. Ya, besok kan mentok 2700. Kalau misalkan breakout, ya dia bisa kembali ke base-nya dia ya, ini yang di daerah sini nih. Mungkin sekitar sini. 2400, 2500 lah. Itu di base-nya dia. Tuh, seperti itu. Dari indikator, dia juga udah mengarah ke bawah. Ini juga menuju dead cross juga. Tapi penurunan dengan tidak adanya volume itu sebuah anomali lah. Jadi kayak sekarang slow-slow aja, kecuali besok tiba-tiba volumenya nyusul ya. Hari besok itu turunnya banyak juga dengan volume yang tinggi ya. Itu yang teman-teman harus hati-hati. Terus kalau misalkan kita cek salah satu top losers hari ini ya, ada West kita juga. Dari sektor konstruksi yang kemarin baru dilantik jajaran petingginya SWF ya, udah diumumin kemarin sama Presiden Jokowi. Nih, dia juga turun dengan volume yang tidak besar, artinya turunnya tuh 5% tapi volumenya nggak besar, tuh masih aman-aman lah kalau menurut saya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, dia masih dalam track uptrend ya gitu loh. Jadi masih tertahan, dan ini kan belum ARB ya, artinya kalau misalkan orang mau turun lagi ya bisa aja gitu loh, tapi kan berhentinya di sini, artinya ini tren ini masih di respect sama dia tuh. Dan ini juga ada pola ascending triangle ya, setelah kemarin dia ini kan dia membentuk base di sini ya, kalau teman-teman lihat membentuk base, ini kan breakout terus nge-break lagi yang ini, terus dia membentuk base di sini dan naik, tapi akhirnya turun dan jebol. Sekarang ini jadi resisten yang cukup kuat karena kemarin membentuk base berhari-hari gitu ya. Ini jadi resisten sekarang. Dan dia berkali-kali gagal, sekitar 1, 2, 3 kali gagal nge-break ini, dan akhirnya hari ini turun. Tapi turunnya pun masih normal. Turunnya juga pasti supportnya dia. Artinya masih banyak orang yang beli juga, walaupun belum ada shadow di bawah ya. Oh ada, 1510, 1515, berarti ada satu tick shadow-nya itu. Masih aman sih kalau menurut saya ini. Ini WSKT juga bakalan bolak-balik di sini. Mungkin bisa dijadikan momentum buat beli juga ya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan strateginya sekarang tuh fast trade dulu. Jadi jangan nge-swing dulu ya, karena pasarnya memang masih galau gitu. Kalau teman-teman nge-swing juga repot sendiri. Tapi kalau misalkan fast trade ya udah pagi beli, nanti siang atau mau closing jual, atau besok sore beli besoknya jual, cari saham yang koreksi besoknya jual, kayak gitu. Itu bakalan lebih enak sih untuk keadaan pasar seperti ini. Jangan ngehold dulu lah. Kecuali nanti IHSG udah di atas 6.300, nah itu untuk nge-swing udah oke-oke lagi. Nanti juga saya bakal memberikan beberapa saham yang potensial buat di swing tradingin ya. Tapi untuk sekarang alangkah lebih baik untuk ini juga belum saya sebutin ya, supportnya WSKT. Ini dia ada di sekitar area 1500, itu supportnya ya. Itu resisten ada di 1630. Nah itu kalau nanti udah kembali normal, saya juga bisa bikin beberapa saham yang enak buat nge-swing, bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Dan mungkin ya dalam keadaan kayak gini harus yakin stop lossnya harus ketat sih. Kayak tadi hari ini juga saya juga ada saham yang kena stop loss ya. Saya kemarin punya INKP, tapi tadi saya pasang stop loss, dan hari ini kena. Terus ya udah ya nggak apa-apa. Saya juga mau ngurangin beberapa porsi saham saya. Jadi kayak pengen pegang cash aja, lihat keadaan karena masih bias gitu. Enaknya wait and see dulu dalam keadaan cash. Kalau misalkan dia naik, tunggu breakout, ikut entry. Tapi kalau misalkan dia turun, ya tinggal diserok di bawah gitu kan, average-nya bawah gitu. Yang pasti teman-teman harus punya trading plan yang bagus, entah dalam keadaan IHSG uptrend, atau IHSG sideways, atau IHSG downtrend. Cuman kalau untuk keadaan sekarang, alangkah lebih baiknya untuk tidak nge-swing dulu ya, karena memang keadaannya belum bagus. Jadi enak buat fast trade dulu lah. Nanti kalau udah oke lagi, bisa nge-swing lagi. Yang pasti ini bisa benerin divergennya dulu. Mungkin dia bakalan turun, nggak tahu sampai kapan ya. Nanti terus dia nge-break divergennya ini, itu
bakalan oke sih. Dan kalau menurut saya juga outlooknya IHSG 2021 masih bagus kok. Yang penting tinggal kayak gini kan normal ya, psikologis manusia. Udah di pucuk ya taking profit gitu loh. Kalau udah di bawah ya serok lagi. Cuman kan ini kan kemarin volumenya semakin berkurang gitu dibandingkan yang kemarin-kemarin waktu banyak ya. Oke, mungkin itu aja untuk konten hari ini. Yang penting yang saya pesannya adalah teman-teman harus punya trading plan yang bagus kalau misalkan masih pengen trading. Tapi kalau mau wait and see dulu juga silahkan. Saya juga lebih banyak wait and see-nya untuk sekarang-sekarang ini. Untuk saham-saham. Karena saya pun juga lebih suka nge-swing ya daripada fast trade. Jadi enakan ya udah beli di posisi yang bagus, terus dah tinggal aja dia bakal jalan kemana gitu. Maksudnya dia jalan sendiri gitu. Kalau fast trade kan harus dipantengin atau misalkan nanti pasang tipis-tipis, ngambil di mana kayak gitulah. Tapi kalau misalkan teman-teman jago fast trade juga, ya itu bakal jadi peluang sih di masa-masa kayak gini ya. Dia koreksi, masuk, terus naik TP gitu, ambil dikit-dikit. Yang pasti yang penting adalah teman-teman harus punya trading plan saham yang bagus, bisa dilihat dari trennya, indikator atau dari bandarmologinya. Jadi kalau misalkan oke, teman-teman masuk bikin trade plan, entry-nya, terus taking profit-nya, stop loss-nya itu harus punya semua dan harus ketat dalam keadaan seperti ini. Karena ya kita udah bukan di level 1 lagi. Mungkin waktu IHSG bullish gitu tuh kayak dia level paling mudahnya ya, ibaratnya kita beli apapun tuh bakalan cuan gitu karena memang pasarnya baru bagus. Tapi sekarang karena dia baru di sideways, nah itu ya mungkin masuk level 2 lah. Kalau teman-teman bisa tetap konsisten profit berarti udah mulai hebat skill tradingnya. Tapi nanti kalau dia udah mulai downtrend teman-teman bisa profit, nah itu mungkin hebat sih, udah expert lah di situ. Oke. Itu aja. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus juga nyalain notifikasinya karena ini harian. Juga support teman-teman itu sangat berarti buat saya. Segera saya bikinkan telegramnya, ini masih persiapan ya, saya masih ngurusin banyak hal juga. Buat teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa atau ada pertanyaan, bisa komen aja di YouTube atau Instagram @cuan-cuan-saham. Insya Allah selalu saya balas komen-komen, diskusi, pertanyaan dari teman-teman kalau udah ada waktu. Oke, sekian, salam cuan.